Pada pertemuan pertama ini kalian akan belajar dasar JavaScript. Jadi JavaScript digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Pada praktik hari ini kalian akan membuat halaman sederhana yang dapat menampilkan data siswa dan hasil perhitungan. Materi yang akan kita pelajari adalah variabel, tipe data, dan operator. Kalian tidak perlu menghafal semua sekaligus. Ikuti langkahnya pelan-pelan. Perhatikan kodenya, lalu lihat hasilnya di browser. Oke, sekarang kita akan membuka VS Code kita. Jadi langkah untuk membuat VS Code kita, membuka VS Code itu ada beberapa. Yang pertama, kita bisa langsung mencari icon VS Code kita ya, baik yang ada di Windows maupun yang menggunakan Mac. Nah, ini halamannya. Ataupun juga kita bisa buka sebuah folder. Misalnya saya buat folder terserah di Windows Explorer kita ya. Nah, contoh saya buat sebuah folder. Saya beri nama front end. Nah, kemudian saya tinggal klik kanan dan open with terminal ya. Atau kita bisa buka juga VS Code-nya, kemudian kita bisa drag folder kita ke dalam VS Code. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita sudah buka VS Code-nya, ini saya besarkan. Kita langsung bisa membuat file. Nah, langkah pertama kita akan membuat file index.html. Jadi tinggal klik kanan, new file, tulis index.html. Nah, seperti ini. Ini saya besarkan ya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita mulai praktek. Saya membuka Visual Studio Code. Setelah itu saya membuat folder dengan nama pertemuan 1 JavaScript. Di dalam folder ini oke. Jadi ini saya tutup dulu ya. Nah, contohnya di dalam folder frontend ini saya buat folder lagi yang saya kasih nama pertemuan 1 JavaScript. Nah, ini indeks saya hapus. Nah, kita ulangi. Jadi VS Code-nya kita buka. Kita drag folder pertemuan 1. Sorry ya. Kita keluar dari Visual Code dulu. Kemudian kita buka VS Code-nya. Nah, ini ada folder pertemuan JavaScript. Kita hapus yang indeks dulu ya. Oke, kita akan menggunakan folder pertemuan 1 JavaScript. Nah, ini boleh. Nah, atau kita bisa juga seperti ini. Kita klik kanan, kemudian pilih new terminal. Nah, baru kita tuliskan perintah code spasi titik. Nah, dia akan secara otomatis masuk ke dalam pertemuan 1 JavaScript. Seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuka
file yang namanya index.html. Membuat file index.html. File index.html ini akan menjadi tempat kita menulis struktur halaman web dan juga kode JavaScript sederhana. Nah, sekarang kita akan membuat struktur dasar HTML. Jadi untuk kita bisa menggunakan doctype HTML ya. Kemudian ada tag HTML diakhiri dengan HTML. Kemudian ada head. Kita enter. Di dalam head ada title. Nah, contoh title ini nanti kita bisa beri nama belajar JavaScript. Kemudian di bawah head baru kita tulis body. Nah, ini struktur dasar dari HTML. Nah, bagian pertama itu adalah doctype. Ya, ini memberitahu browser bahwa file ini adalah dokumen HTML. Lalu tag HTML sebagai pembungkus utama. Nah, ini pembungkus utamanya. Lalu ada tag HTML pembungkus utama, di dalamnya ada bagian head dan body. Nah, bagian head dan body. Bagian head berisi informasi halaman, misalnya title. Nah, bagian body adalah tempat isi halaman yang akan dilihat di browser. Jadi yang akan tampil di browser itu ada di dalam body. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan awal. Ini saya tutup. Nah, membuat tampilan awal. Kita buat yang pertama H1. Kita tulis misalnya data siswa. Kemudian di bawahnya kita buat tag P. Nah, di dalam tag P kita kasih parameter ID. Kita kasih misalnya nama. Kemudian kita buat lagi tag P. P ini paragraf ya, Anda sudah pelajari di kelas 1. ID kita kasih nama, kelas. Kemudian di tag P lagi kita kasih ID bernama umur. Kemudian di tag P lagi kita bisa kasih ID misalnya hasil. Oke. Sekarang kita membuat tampilan awal. Jadi tag H1 ini digunakan untuk judul utama. Tag 2 digunakan untuk tag H2 itu digunakan untuk subjudul. Oke, kita lupa kasih. Ini harusnya di sini itu belajar JavaScript. Nah, ini sebagai judul. Kemudian kita buat H2-nya. Sorry, di sini H2 ya. H2 itu fungsinya untuk subjudulnya. Biasanya nanti ukurannya lebih kecil. Data siswa. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan tag P digunakan untuk menampilkan paragraf atau teks. Jadi perhatikan bahwa setiap tag P memiliki ID. Nah, ID-nya itu diantaranya ada nama, ada kelas, ada umur, dan ada hasil. Nah, ID ini penting karena nanti JavaScript akan mencari bagian ini lalu mengisinya dengan. Nah, sekarang kita akan menjalankan dari via browser ya. Kita save dulu file.
kemudian kita save, atau bisa dengan Ctrl S. Nah, sekarang kita bisa buka browser kita. Di mana file yang kita buat tadi ini adalah index. Ini kita bisa klik kanan, open with browser mana yang kita akan gunakan. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi kita. Nah, jadi belum ada yang tampil, itu hanya tag H1 dan H2-nya. Karena tag P tadi ini belum ada isinya, hanya berisi sebuah ID. Nah, sekarang kita akan menambahkan JavaScript. Nah, untuk menulis JavaScript di HTML kita menggunakan tag script. Kode JavaScript akan ditulis di antara tag script pembuka dan tag script penutup. Boleh kita isi di sini. Script pembuka dan script penutup. Nah, di dalam sini kita bisa menulis sebuah kode JavaScript. Nah, sekarang kita akan membuat variabel. Contoh, kita buat let nama. Kita coba kasih nama Andi. Kemudian let kelas. Kita kasih nama XRPL4. Kemudian let umur. Nah, karena umur kita kasih 16. Nah, beginilah cara menulis variabel. Jadi let untuk mendeklarasikan variabel, variabel yang nama, kemudian kelas dan umur. Kemudian setiap variabel memiliki isi, ya. Jadi isinya adalah Andi, kemudian ada variabel kelas, isinya adalah 2RPL4. Lalu variabel umur isinya 16. Jadi perhatikan perbedaannya, data Andi dan kelas 11RPL4 ditulis menggunakan tanda kutip karena dia adalah teks, ya, atau kita sebut dengan string. Nah, sedangkan 16 tidak memakai tanda kutip karena dia adalah angka, atau kita umum mengatakan dia adalah integer. Oke, tipe data Andi teks atau string, sedangkan umur 16 itu adalah tipe data angka atau number. Dalam JavaScript, data memiliki jenis. Pada hari ini kita cukup mengenal dua jenis data. Pertama adalah string atau teks, contohnya nama Andi dan kelas 11 RPL4. Data teks ditulis menggunakan tanda kutip. Kedua adalah number atau angka. Contoh umur 16. Data angka dapat digunakan untuk perhitungan. Jadi, kalau data berupa tulisan, gunakan tanda kutip, ya. Jadi kalau dia string, maka gunakan tanda kutip. Kalau data berupa angka, untuk dihitung tidak perlu menggunakan tanda kutip. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel. Misalnya let angka 1 sama dengan 10. Let angka sama dengan 5. Let hasil sama dengan angka 1. Sorry, ini angka 2, ya. Ditambah dengan angka 2. Nah, sekarang kita sudah membuat perhitungan sederhana. Kita membuat variabel angka 1 berisi nilai 10, lalu variabel angka 2 berisi 5. Kemudian kita membuat variabel hasil. Isi dari hasil adalah angka 1 ditambah angka 2. Tanda tambah disebut operator, ya. Jadi ini adalah plus ini
tanda tambah ini adalah operator. Nah, operator digunakan untuk melakukan operasi atau perhitungan. Selain tambah ada juga kurang, kali, dan bagi. Tetapi pada praktik ini kita mulai dari penjumlahan lebih dahulu. Nah, sekarang kita akan menampilkan data ini ke browser. Jangan lupa di save ya. Nah, datanya kan masih kosong. Sekarang kita bagaimana cara menampilkan datanya. Nah, kita akan menambahkan di bawah sini. Pertama, dokumen get element by ID. Ya, karena ini adalah sebuah elemen, kita tangkap ID-nya. ID-nya apa? Nah, kebetulan ID-nya nama. Kemudian dot inner HTML kita isi dengan nama, string nama. Kemudian kita gunakan tanda plus, kita panggil variabel nama. Oke. Kemudian kita buat lagi yang sama, dokumen get element by ID, yang punya ID kelas, kita isikan HTML. Nah, kita kasih dulu string kelas, kemudian kita tambahkan sebuah penghubung, kita kasih masuk variabel kelas, dan begitu pun seterusnya. Dokumen get element by ID, kita masukkan ID umur, kemudian dot kita input ke dalam HTML umur, penghubung, kita kasih masuk variabel umur. Ini harus sambung. Oke, terakhir karena ada ID hasil, kita tambahkan lagi dokumen get element by ID, kita masukkan ID hasil dot inner HTML, kita tambahkan string misalnya hasil, penghubung, kita masukkan variabel hasil, kita save. Nah, perintah dokumen get element by ID digunakan untuk mencari elemen berdasarkan ID. Contoh dokumen get element by ID nama, berarti JavaScript mencari bagian HTML yang memiliki ID nama. Kemudian inner HTML digunakan untuk mengisi teks ke dalam elemen tersebut. Jadi inner HTML ini untuk mengisi ke dalam elemen tersebut. Pada baris pertama kita menampilkan teks nama, lalu digabung dengan isi variabel nama. Tanda tambah di sini digunakan untuk menggabungkan teks dengan isi variabel. Sekarang kita simpan file, lalu refresh browser. Oke, sekarang kita refresh browsernya, maka akan muncul Andi RPL 4 16, hasilnya sama dengan 15 maksud saya ya. Nah, sebagai latihan kalian dapat mengganti isi variabel ya, nama, kelas, umur, angka 1 dan angka 2. Setelah mengganti data, simpan file lalu refresh browser untuk melihat hasilnya. Kesimpulan pertemuan ini adalah JavaScript dapat digunakan untuk menyimpan data dengan variabel, mengenai tipe data seperti teks dan angka, melakukan perhitungan menggunakan operator, dan menampilkan hasil ke halaman web. Demikian pembelajaran pertemuan pertama.